pengi-pengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya dis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jason Jombang ajma'in wa ila khususan ila ruhi muallif kitab Wasiyatul Mustafa Al-Imamul Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Al-Arif Billah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bi barakati majlis ilmi bi karamati Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten-boten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin jamaah
kajian rutin kitab Wasiatul Mustafa. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang menonton mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wasya'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelumnya diniati ngaji, niat ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Halaman 21 baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a lan sapane wong qara'a maca surat Ad-Dukhan, surat Dukhan, wa suratal mulki la surat Al-Mulk, lailatal jum'ati pada malam Jumat, ghafarallahu maka Allah akan mengampuni dzunubahu dosa-dosanya, wa kafa fitnatal qabri dan menghentikan fitnah kubur. Kamis yang lalu kita bahas tentang Ad-Dukhan ya. Keutamaan Ad-Dukhan. Sekarang keutamaan surat Al-Mulk. Al-Mulk itu artinya kerajaan ya, kerajaan. Artinya kerajaan itu Gusti Allah ya, bukan kerajaan manusia. Kerajaan artinya kerajaan. Surat yang ke-67 wonten juz 29 ayat 30, salasin ayat 30, 2 ruku, dan termasuk surat Makkiyah, turun di kota Mekah. Selain dinamakan Al-Mulk ya, Al-Mulku itu juga dinamakan surat Al-Munjiyah, Al-Munjiyat, surat keselamatan, atau surat Al-Mani'ah, surat penghalang ya, surat penghalang dari hisab kubur, atau terkenal dengan surat Tabarok. Lek Madura Tabarok, ini Pak Nur ya. Macam apa? Tabarok. Nah, itu Al-Mulk ya. Nah, coba jangan lihat ayat pertama luar biasa nih. Sebab dalam surah Al-Mulk ini ayat-ayatnya luar biasa, Pak. Jadi kalau kita pelajari kandungan ayat-ayatnya banyak hikmah, banyak makna, banyak pelajaran setiap ayat surah Al-Mulk. Contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-ayat. Di situ dibaca tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Tabarak, Maha suci Allah, di tangannya menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tabarak dimulai dengan tabarok. Jadi para ulama kemudian menafsirkan tabarok itu maknanya apa? Ya, kalau kita baca penjelasan para ulama ahli tafsir itu hampir sama, tapi ada yang beda. Tabarok, tabaroka itu ada yang mengartikan ta'adzama. Kalau yang santri masih ingat wazan tafa'ala ya. Jadi menganut wazan sorof tafa'ala, tabaroka itu jumhur ulama tafsir mengartikan ta'adzama, mengagungkan. Jadi ada yang mengatakan mensucikan, ada yang mengatakan meninggikan, ada yang mengatakan mengagungkan. Cuma yang masyhur artinya ta'adzama. Tabaraka itu sama dengan ta'adzama, mengagungkan, yang maha agung ya, yang maha agung. Nah, kemudian yang dikatakan tabarakalladzi ya, itu apa? Maka Allah, kata para ulama tafsir, itu dikatakan katsura khairuhu. Allah itu banyak kebaikannya, Pak, untuk hamba-hambanya, gak terhitung. Cuma kita sebagai hamba kurang ajar, gak tau ngitung-ngitung ya. Gak tau ngitung pemberian Gusti Allah. Sampeyan kurang titik ngitung-ngitung Gusti Allah, gak oleh ini ya. Jadi katsura khairuhu artinya adalah Allah itu zat yang sempurna, sifat-sifatnya sempurna, pemberiannya sempurna, kebaikannya, kesempurnaan miliknya, keagungan miliknya, juga sampai kepada semua itu sampai kepada makhluknya.
Jadi kebaikan Gusti Allah, keagungane Gusti Allah, keselamatane Gusti Allah, ketinggiane Gusti Allah, nggih, kebaikane Gusti Allah. Itu pasti sifatnya Gusti Allah, pasti mudun makhluke Gusti Allah. Sifat, Pak. Sebab kita makhluk itu pasti kecipratan sifatnya sing nyiptakaken atau khalik. Makane ana wong ngamukan, ya, ana wong lembut, ono wong sopan, ono wong ya kan macam-macam. Itu tonte sifatnya Gusti Allah mudun awak dhewe kabeh. Ngoten berbeda-beda. Nah, para hadirin rahimakumullah. Ada lagi ulama mengatakan yang dimaksud tabaraka itu adalah wahibul barokah. Ya. Wahibul barokah. Napa artine pemberi keberkahan. Satu sumber keberkahan itu hanya milik Gusti Allah. Ya. Jadi berkah niku napa? Berkah niku bisa dikatakan orang yang penuh dengan kebaikan, orang yang penuh dengan keagungan, orang yang penuh dengan kemuliaan. Wong lek oleh barokah, insya Allah baik, insya Allah mulia, insya Allah agung. Tetapi ada syaratnya. Nah syaratnya apa? Lek kepingin oleh wahibul barokah Gusti Allah, maka kita harus terus mencari kebaikan, menambah kebaikan dan menciptakan kebaikan, menimbulkan kebaikan. Itu namanya az-ziyadah, az-ziyadatul khair, nama-namai kebaikan. Itu barokah, Pak. Jadi memberi keberkahan artinya apa? Setiap kebaikan kita itu muncul kebaikan yang lain, itu barokah. Dunia kita, harta kita, ilmu kita, jabatan kita, apapun itu kalau sampai tidak membuat sampean orang baik atau menimbul kebaikan, sing salah duduk iku sampean dhewe sing salah. Niki. Jadi namanya barokah. Lek wong kepengin nglakoni kaapian akeh tunggale, Pak. Meneng tok sama apik. Nggih. Enggak lakoni maksiat nggih. Lah meneng sapik meneng. Tapi sing dalane ziyadatul khair oleh keberkahan Gusti Allah sampai nglakoni kebaikan, dan kebaikan sampeyan menciptakan banyak kebaikan yang lain. Ini barokah. Paham nggih? Ya, iku apik barokah durung mesti kebaikane nyipta enggak keapian liyane, ngoten, Pak. Niki. Jadi bermanfaat kepada pihak yang lain. Para hadirin rahimakumullah, coba sampeyan delok. Jadi kalau keberkahan milik Allah, maka makhluk-makhluknya itu pasti kecipratan berkah Gusti Allah. Ini teori makhluk ya khalik lho, Pak. Ya. Kalau kemudian keberkahan itu tidak boleh dicari, tabaruk itu tidak boleh. Ya, kalau orang itu matang tentang tabaruk di dalam al-mulk ini, maka dia nggak akan pernah menghina orang lain ketika tabarukan. Nah, Gusti Allah nyiptakno makhluk benda napa mawon untuk menungso, benda, gunung, laut, wong elek, wong ayu, wong ganteng, wong ireng, kan? Iku ciptaane Gusti Allah. Setiap ciptaan yang sing maha pemberi berkah, maka ciptaannya pasti kecipratan berkah Gusti Allah. Logika ini kok sedalil. Nggih, Pak. Sampai di banyu, ketetesan banyu kepeh enggak? Kepeh, kok ana penjak kepeh, lucu ya. Banyu sampean logur, banyu kepeh. Ana wong di sore banyu kena banyu gak kepeh jarene. Ayo usah niki. Ya. Nah, coba sampean tingali. Jadi kalau balik ini wong lek berkah milik Gusti Allah, maka makhluknya pasti kecipratan berkah Gusti Allah. Berarti barokah Gusti Allah niki bisa di waktunya, bisa di waktu yang diberkahi, bisa di makhluk yang diberkahi, bisa di tempat yang diberkahi, ya, bisa di benda-benda yang diberkahi. Jadi kita tempat-tempat apa? Tempat suci.
kita ke Masjidil Haram, nggih. Kita ke makam Rasulullah, kita ke makam Baqi', kita ke Gunung Uhud, kita ziarah Gunung Khandaq dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Tabarruk, golek berkah. Sebab di situ tersimpan banyak kebaikan-kebaikan ulama dan para sahabat yang soleh, terutama Kanjeng Nabi. Kalau orang tabaruk gak boleh, ya katanya ikut sahabat. Ibnu Umar, Pak. Ibnu Umar sahabat yang paling kencang tabarukan. Di mana beliau dagang kemanapun, di mana tempat yang pernah disinggahi Nabi pasti didatangi. Ya, kayak batu pernah dicandara Nabi, diambung-ambung tempatnya Ibnu Umar. Bukan batunya, Pak, rindu kepada Kanjeng Nabi. Kaya sampeyan lek luar kota nggo fotone bojone, ngambung foto bojone, mosok ngambung foto bojomu ngambung kangen. Bojo pacare kangen lho fotone. Ya sepian masyaallah. Mas Yuli sing ngomane Mas Yuli lek pacaran foto delek dompet. Saiki ana HP ya, tak usah. Wah gak menangi. Teman biyen masih mau menangi. Pak Nur Ala menangi. Apaan si Arif? Coba, jadi saya ulangi, keberkahan milik Allah, dan setiap makhluknya itu pasti mendapatkan kecipratan barokah Gusti Allah. Nah, coba sampai sholat apa? At-tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nggih. Semua penghormatan, at-tahiyyat penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatuh dan semua keberkahan. Loh. Thayyibat semua kebaikan. Lillah milik Gusti Allah. Loh sampean mendino lho maca at-tahiyyat. Nah kok ngarani wong tabarukan gak oleh piye? Enggak nyambung, bro, ya. Ya kan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ngakoni berkahan milik Gusti Allah. Setiap makhluk sing ciptakna Gusti Allah pasti kecipratan barokah Gusti Allah. Niki. Nah, tasyahud ya. Tasyahud tahiyat sama gitu. Tasyahud tahiyat sama. Jadi itu ada ucapan persaksian iman kita, ya, persaksian bahwa Allah itu ada sumber penghormatan, Gusti Allah sumber keberkahan, Gusti Allah sumber keselamatan, sumber Allah sumber kerahmatan, Gusti Allah sumber kebaikan. Ini Gusti Allah, ya. Dan juga tahiyat itu juga sarana komunikasi dengan Allah, bahkan juga dengan Rasulullah, bahkan juga dengan kaum yang soleh. Ya, coba sampeyan tingali at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi sing ngomong at-tahiyyatul mubarakatuh Kanjeng Nabi ketika menghadap Gusti Allah. Dijawab kali Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Malaikat sak bumi langit melok-melok jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu komunikasi dengan Gusti Allah, Rasulullah dan hamba-hamba Gusti Allah. Jadi terkandung doa-doa yang penting dalam at-tahiyat ya. Salam nang Gusti Allah, jelas ya. Jadi ngirim ucapan kepada Gusti Allah, pengakuan wis ngakoni, wis nungano, kemudian dikunci ambek persaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini keberkahan. Jadi keberkahan itu njaluk nang Gusti Allah. Contoh, ya Allah, kula ngedi panjenengan, mugi-mugi barokah panjenengan ten ulama niki ya Allah. Jenengan juga paringaken kula. Syirik mboten niki? Syirik mboten? Mboten. Ya Allah, mugi-mugi sing kadang mugi-mugi barokah panjenengan sing paringaken ulama wali niki ya Allah. Mugi-mugi kula asal kecipratan barokah.
Jalan sapa? Makam apa kuburan? Makam Allah. Jalan Gusti Allah. Nah niki nate rumen ana kanca kampus iku ya gak gelem ziarah kubur. Jaren njaluk kuburan ae. Iki tahun 92 yang lalu. 96 yang lalu. Tahun 96. Tak gawa ana kuburan batu mereka. Ten Syekh Wastu. Langsung maca wis rungokno aja di seneni aku. Rungokno sih. Nah, mari terus ngopi, tak takoni selama awal sampai akhir ono enggak aku njaluk nang kuburan. Nah, nomor loro isine apa? Ya isine sholawat, la ilaha illallah, surat Yasin ya, subhanallah, istighfar, sholawat ndonga. Tak takoni ono enggak njaluk kuburan? Ya gak ono, kalau ono gak ono. Lho sampean kok sebenarnya nuduh bahwa wong seneng kuburan, jalan nang kuburan. Ya iki jenenge suudon. Ya. Kalau hukum itu didasari suudon, maka itu nafsunya yang menjawab dudu ilmune. Niki. Jadi minta nang Gusti Allah dan berkah itu kudu dicari manusia. Ojo ngenteni, Pak. Kudu digoleki. Ya. Oh terjenteni barokah ya, kudu digoleki. Dan juga barokah iki aja nang dunya tok, barokah dunia akhirat dijaluk. Nah, itulah ziyadatul khair. Apa artinya? Kebaikan ya, menimbulkan melakukan kebaikan, bertambah kebaikannya dengan kebaikan itu. Paham ya? Bertambah kebaikan-kebaikan, melakukan suatu kebaikan satu, timbul kebaikan yang lainnya. Itu namanya ziyadatul khair, penambah kebaikan. Inilah kata ulama tabarok. Loh, sisa kalimat ya, tabarok dawa. Si tabarok. Hanya anak 30 ayat. Ya. Tapi gak kabeh sopo ya. Di situ ada kata al-mulku nggih. Al-mulku artinya kerajaan, nggih. Kerajaan. Kerajaan Gusti Allah niki mboten dunia saja. Kerajaan Gusti Allah sing dimaksud al-mulku terus ulama tafsir, terutama ulama Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu mengatakan kerajaan Gusti Allah itu meliputi kerajaan dunia dan kerajaan langit. Paham ya? Juga meliputi kerajaan dunia dan akhirat. Niki kerajaan Gusti Allah. Kabeh milik Gusti Allah. Nggih. Kabeh milik Gusti Allah niki, Pak. Jadi tidak boleh kita kemudian suudan nang Gusti Allah. Ya wong golek barokah nang tempat-tempat sing barokah iku diarene gak oleh. Padahal kita disuruh untuk mencari barokah. Mani. Niki para hadirin rahimakumullah. Maka dari situlah kemudian dengan al-mulku inilah Ibnu Abbas pernah mengatakan ya biyadihil mulku yu'izu man tasha. Allah yang ada di tangannya ya segala kerajaan, biyadihil mulku, segala kerajaan, yu'izu man tasha, memuliakan siapa saja yang dikehendaki, wa yudhillu man tasha, merendahkan sapa wae sing dikehendaki Gusti Allah. Ya, wa yuhyi man tasha, menghidupkan sapa wae sing dikehendaki Gusti Allah. Wa yumitu man tasha, sing dimatikan juga kehendak Gusti Allah. Wa yughni, dan Allah menyugihkan, mengkayakan orang juga kehendak Gusti Allah. Wa yufkiru man tasha, Allah memfakirkan miskin hamba juga kehendak Gusti Allah. Niki dawuh Ibnu Abbas ya. Wa yu'ti wa yamna, dan Allah memberikannya juga menghalanginya, itu kehendak Gusti Allah. Makanya ketika menghadapi ini Rasulullah mengajarkan doa, Pak. Dan ini sering dikatakan oleh para guru-guru kita ya. Jadi kabeh balik nang Gusti Allah. Sehingga Nabi berdoa ya, kalau semua itu milik Gusti Allah dan semua mantasya kehendak Gusti Allah, maka Rasul mengajarkan sebuah doa. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi dari apa yang Engkau tahan.
Jadi kabeh jenenge balik Gusti Allah. Cara Jawa ngaten, Pak. Lek panjene iya, mosok gak. Lek anjene gak, mosok iya. Iku dalile wong Jawa. Jadi wong Jawa biyen ngomong ngene dalile, Pak. Iki donga iki. Ngawur wong-wong saiki. Iku doa-doa Jawa ada apa bid'ah. Lho. Iki dalile donga iki. Wong Jawa pinter-pinter nyimpul kan. Lek panjene gak, mosok katene iya. Lek katene iya, mosok gak. Iki dalile. Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, lek pancene tidak ada yang menahan dari apa yang kau berikan, tidak ada yang bisa memberi apa yang kau tahan. Ngono kan. Ya wong Jawa gampang ya. Lek pancene iya, mosok katene gak. Lek katene gak, mosok katene iya. Nah, iki dalile. Paham? Maka Sunan Kalijaga rumiyin katakan syair Jawa itu semua ana dalile, Pak. Lek gelem senau, nggih lek gelem maca. Lek gelem maca suudon senengane niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, kemudian lek kepengin doa sing dawa orang lembar, iku ana, Pak. Orang lembar sampean maca kitab Kasifatus Sajjah. Ya, Bis'ala Safinatun Najah karangan Syekh Nahwi Al-Bantani rahimahullah, si wafat tahun 1897 Masehi di Ma'lah Mekah. Lek iso maca. Lek terjemahane akeh kok nang Google nang Lazada iku akeh. Terjemah Kasifatus Sajjah. Ya. Wingi alhamdulillah oleh kiriman 7 kitab karyanya Mbah Khalil Manggala. Kitab kuning. Lek fotokopi monggo, fotokopi. Tapi kitab kuning. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang apa kandungan dari al-mulk? Itu enten-enten sampeyan. Al-mulk itu ya, lek intine ngaten guru kula. Lek sampeyan isi koma sadurunge turu maca al-mulk, ojo kuwatir. Kejahatan apapun yang dikirim oleh manusia dan bukan manusia sampeyan aman. Nggih. Al-mulk sadurunge turu, tapi yo gak bisa pindho. Ya terus menerus. Ini dibaca. Nah, kandungannya luar biasa, Pak. Luar biasa. Nah, coba ayat kedua Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wes, orang ayat kalau terangaken, nggih. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik ya amalnya ai ahsanu amala. Nah, kitab tafsir para ulama niku alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi kematian itu diciptakan Allah, kehidupan juga diciptakan Gusti Allah. Jadi maut atau mati istet mate ya bongko. Itu bukan amrun adami, artinya sesuatu yang enggak ada. Itu pasti. Itu namanya amrun wujudi, perkara yang pasti datang. Ya, amrun wujudi. Nah, lek wong ngaji tafsir tentang apa? Kematian atau kehidupan itu diciptakan oleh Allah sama aja turun. Ya. Nah, dalam kehidupan inilah ya berarti apa? Setiap yang hidup menuju mati. Paham ya? Setiap itu menuju kematiannya. Ojo arep-arep engko ae kari-kari ojo. Gak ngerti ya dhewe kapan. Ya, wong saiki malaikat gak delok nonton wae lho, hati-hati lho. Ini jadi hati-hati ya. Makanya sering donga mau ya. Ono donga niku tak share nang grup. Itu donga kenapa? Lek pancene perkara elek terus sampai nyampe. Lek perkara apik ojo ngado. Itu jenenge ngono ya. Kabeh milik Gusti Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Jadi kematian kehidupan itu wis pasti ya, amrun wujudi, perkara sudah pasti, ndak oleh ditolak. Enggak oleh ditolak. Nah, coba kita lihat dalam kehidupan menuju kematian ya. Wah, medeni wong iki ya. Wong mati gak obah. Dari Sunan Bonang ya. Mati gak obah, lek obah medeni bocah. Mati meneh bocah. Nah,
dalam kehidupan menuju kematian, makanya Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, itu menguji kita bagaimana yang terbaik amal-amalnya, diuji. Ya Allah melihat amal-amalmu, ya kan? Amal-amalmu diuji oleh Gusti Allah. Wong melarat, wong sugih, wong pinter, wong bodoh, wong apa maneh? Wong tua, wong enom, wong ayu, wong elek, ya, dan sebagainya, itu semua pasti diuji ambek Gusti Allah. Tidak mungkin, pasti diuji. Ya, ibu melalui bojone, ibu melalui anak, melalui konco, melalui kerjaan, melalui macam-macam ujian. Ya, tapi kalau eling ini adalah merupakan perintah ayyukum ahsanu amala, maka siapa dari kalian yang paling baik amalnya? Ya, ini Nabi ayyukum ahsanu amala, ya, itu harus disadari. Ya, loh, ayyukum ahsanu amala ini menurut para ulama apa? Ya, aktsaruhum, ya, aktsaruhum lil maut dzikra, atau aksiru maut, ya. Jadi kita perbanyak mati, ingat mati, eling mati. Aktsaruhum lil mauti dzikra, kita perbanyak untuk mengingat mati, ya, ini. Wa asanuhum lima ba'dahu, dan bagaimana nanti kita, ya, setelah kematian. Ini yang penting, Pak. Siji, mengingat mati, zikrul maut. Yang kedua adalah ahsanuhum lima ba'dahu, bagaimana keadaan setelah kematian. Loro kita. Ya, loro kita kalau mana? Nah, jadi amalan kita itu, kata para guru-guru kita, itu adalah ahsanu amala, juga aktsaru amala. Ya, kuantitas dan kualitas itu termasuk harus diperhatikan. Mana yang paling baik? Kalau bisa yang baik harus paling banyak, paling sering dilakukan. Nah, bagaimana keutamaan al-mulk? Ini coba ya. Karena hadis-hadis ini didhaifkan oleh sebagian kelompok. Wah, itu doaf senengane kan. Nah, ada riwayat ngeten, inna suratan fil Qur'ani 30 ayah. Saat temenin nak njur Al-Quran nak surat 30 ayat, ya, syafaat, maka itu akan menyafaati li sahibiha, bagi pembacanya. Ya, syafaat li sahibiha, pembacanya, hatta ghufirallahu, sampai diampuni dosanya. Apa? Tabarakalladzi al-mulk. Loh, jadi ada kata inna di situ, Pak. Inna sak temene ini kan. Ya, suratan, ono satu surat, ya, Pak, fil Quran, ing dalam Al-Quran, 30 ayat, on 30 ayat. Niku. Loh, ini adalah riwayat dari banyak ulama hadis. Ya. Di kitab ini memang tidak ada riwayatnya kan. Hadis riwayat imam tidak ada. Memang Al-Imam Abdul Asy'arani itu memudahkan kaum awam kita untuk bisa memahami fadilah amalia ibadah. Lek kepingin sumber hadis ono ya ngaji, ngoten nggak. Nah, hadis ini ya, inna suratan fil Quran 30 ayat, itu adalah riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. Ya, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Hajjaj Ibnu Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, putune Imam Hambali. Ya, sing wafat tahun 903 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, sing wafat tahun 777 Masehi di Basrah. Juga riwayat Imam Qatadah bin Da'amah rahimahullah, sing wafat tahun 735 Masehi di Irak. Juga riwayat Imam Abbas Al-Jushami, ya, Al-Kufi rahimahullah, sing wafat tahun 781 Masehi. Kemudian juga riwayat sinten dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sing mau wafat 718 ya. Niku kemudian Abu Hurairah wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah.
Lho pun kathah riwayat niki, Pak. Jadi kalau ada orang mendhaifkan suatu hadis amaliyah atau fadilah atau keutamaan, tanya dulu kepada yang ngerti hadis. Loh, ini juga hadis riwayat yang lain. Selain tadi ada riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Asyakir dan sebagainya. Banyak di kita para ulama tentang hal ini. Jadi kalau ada orang mengatakan hadis dhaif, tidak boleh diamalkan, ya itu banyak ulama meriwayatkan. Nah, contohnya ada kisah yang menarik, Pak, tentang Al-Mulk. Ya, Al-Mulk ini kisah masyhur. Ini kisah ini ke ucuk-ucuk ono kitab ulama, itu non riwayate. Jadi dari Imam Furad bin Sa'ib, ya, sing wafat tahun 924 Masehi. Dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, gurune Khalifah Umar Abdul Aziz, sing wafat tahun 741 Masehi, nggih. Langsung diambil bersumber dari sahabat Anas bin Malik, ya, Al-Ansari radhiyallahu an, sing wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Ada kisah ngeten, ya. Seseorang ini yang menceritakan Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ono wong mati, Pak, ya. Ana wong mati, ya, enggak hafal Quran, cuma senengane maca surat Al-Mulk, surat Tabarok, ya, gak hafal tapi senengane maca surat Al-Mulk atau Tabarok. Nah, ketika jenazahnya dikubur di dalam kubur, malaikat teko, langsung didang ambek surat Al-Mulk. Tidang, ya, dia didang di masa ya, apa? Apa? Ditahan, cegah, didang lah masa ya. Masa malaikat di masa, dihadang, ya, dihadang. Nah, mau menanyakan merebukah nih kan? Ya, gak boleh sama surat Al-Mulk, ini gak boleh. Kamu siapa? Ya, saya adalah Amaliyah orang ini, Al-Mulk. Ya, akhirnya aku gak kenal awakmu, malaikat ngono. Arabnya gak ngono, cuma iki singkate ngono, ya. Aku gak kenal awakmu, aku Al-Mulk. Ya apa? Iki sing aku Amaliyah wong iki. Gak ngurus ngono malaikat kan. Lek pancene awakmu pengen nyafati wong iki, langsung Gusti Allah. Aku gak berak, ngono kan. Langsung Al-Mulk tadi menyang Gusti Allah, Pak. Ya. Ya Allah, saya ini, ya, itu amaliyahnya si fulan sing mati. Terus piye dari om? Lah, saya ini tiap dibaca oleh yang mati itu, ya, yang mati dibaca, ya. Kemudian surah Mulk itu terus ngamuk, Pak, nah kita ngerti sini. Kalau panjenengan ya Allah enggak gelem nyafati kula ten tiang fulan niki wau, maka hapuskan saya dari kitabmu. Oh, ten, Pak. Ku semua diancam. Sama Jawa melo iki kitab ambek Gusti Allah nih kan. Akhirnya Gusti Allah ngeten, Pak. Oke, ya kan. Wis balik iya. Iki hadis dawa ya. Itu mah tak singkat ya. Wis balik Balik. Wis tak serano awakmu. Si fulan mau. Al-Mulk ngudun. Sore, malaikat ana SK. Ono stempel dek. Waduh, ngono ya. Ya tambah aku. Ono stempel Gusti Allah. Balik. Akhirnya laki-laki tadi bertanya, "Loh, kok bisa? Kena Anda siapa?" Gak kenal, Pak, ambil amalane. Iya. Nanti sampai kena amalan sampai ketika dikubur akan bertanya ke amalan. Iya, pasti. Sedekah sampean. Sampean sinten? Pasti ngoten. Loh, kok padang? Sampean sapa? Aku sedekahmu. Loh, kok iku ambu apik? Sampean sapa? Pasti ngoten, pasti kenalan nanti di alam kubur. Ini kenalan. Nah, sama dengan keburukan kewaliane. Loh, kok peteng? Sampean sapa? Ini kan. Jadi kewaliane. Nah, lan mau takon, sampean sinten? Aku surat Al-Mulk. Ya. Ya, itu Al-Mulk. Ya, ade dawa hadise. Akhirnya surat itu selalu menghibur dan menemani sebulan tadi di alam kubur. Paham ini? Ya, ini banyak, Pak.
Sehingga dengan hadis ini kata ulama hadis, banyak warga Madinah baik kecil maupun besar para sahabat ya itu mentradisikan membaca Al-Mulk dan hafal surat Al-Mulk. Lewat Madura Pak, itu biasa hafal Waqiah, hafal Yasin, As-Sajdah, Ar-Rahman, Al-Mulk biasa. Tahu Pak Nur dalam biasa orang sana itu kalau hafalan ya. Ini para hadirin, tetapi hadis ini banyak mengatakan hadis mungkar. Hadis mungkar itu enggak sahih ya. Kita jawab ya. Hadis ini betul. Para ulama itu banyak yang mengatakan sebagian mengatakan ini mungkar. Gak terima wong mungkar. Ana sing ngarani dhaif. Ana sing ngarani hasan. Nah, ini beda pendapat. Jadi jangan sampai ustadz siapapun ketika hadis ini itu ada yang mengatakan mungkar, mengatakan dhaif, mengatakan hasan, mengatakan sahih, kemudian sampai menuduh hadis ini dhaif. Tidak bijak sampean. Ilmunya buat apa ilmu hadisnya itu? Aneh. Contoh ya, on hadis dhaif jari Syiah, on hadis iki hasan jari Syiah. Ini hadis sahih jari Syiah. Seharusnya nggak komen, silakan ambil yang mana menurut pilihannya dengan ilmunya. Jangan kemudian dhaif kabeh salah. Ini salah kaprah jenenge. Jari ahli hadis, jari ahli sunnah. Ya tapi kok ini karepe dhewe ngoten lho. Ini ikhtilaf kan status dari sini kan. Nah, sing ngarani dhaif memang banyak, Pak. Termasuk Imam Hambali. Hadis wau kisah wau nggih, iku dhaif. Ya. Imam Yahya bin Ma'in, iya. Ya. Imam Bukhari pun itu mengatakan ini dhaif. Ya. Imam Bukhari dan banyak lagi yang lain. Tetapi ada sebagian ulama hadis yang mengatakan hadis kisah tadi hadis hasan, sanadnya jayyid, bagus. Salah satunya adalah Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Itu mengatakan hadis hasan, bahkan itu marfu kata Imam Baihaqi. Apa marfu itu? Sampai sambung kepada Kanjeng Nabi. Ada yang mengatakan ulama sebagian itu hadis mauquf. Apa mauquf itu? Cuma sampai para tabi'in. Ya ini kan. Ya sudah. Kalau emang dhaif, pilih dhaif monggo. Ojo diamalno. Kan begitu ya. Tapi jangan menuduh-nuduh salah kepada orang mengalami dapat hadis ini hasan. Kita ada pegangan Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Nah ini para hadirin rahimakumullah. Nih, ada lagi ngeten. Ini riwayat dari Imam Tabarani rahimahullah, si wafat tahun 911 Masehi di Iran. Juga juga riwayat dari Imam Ad-Diyauddin Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, si wafat tahun 1245 Masehi di Baghdad. Juga riwayat Imam Mardawai ya rahimahullah, si wafat tahun 1019 Masehi. Buahnya Pak, ini dari sumber sahabat Anas bin Malik. Suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Tabarakalladzi, surat Al-Mulk. Ada surat yang membela pembacanya. Khosomat an sahibiha, itu membela. Itu artinya membela teman, Pak. Enggak. Artinya ada membela teman itu ya. An sahibiha, kepada yang membacanya. Membela sungguh-sungguh. Dan juga nanti ada khalathul jannah. Surat itu akan mengantar kita kepada surga. Ini banyak riwayat yang lain. Nah, ada lagi ngeten kisah Imam Tirmidzi ya. Ini juga dari Tirmidzi, dari Imam Al-Hakim, Imam At-Tabarani, Ad-Daraqutni, juga Imam Ibnu Nasir, Murdaweh, Watah sing meriwayatkan kisah ini ngeten. Ini dari Ibnu Abbas. Ada sahabat Nabi perjalanan itu mendirikan tenda, Pak. Tenda, kemah. Nggak ngerti sebelahnya kuburan, Pak. Oh, bingung kalau lampu kan? Kalau lampu petang gitu. Lah, ketika itu
dia mendengar ada orang ngaji Al-Mulk itu sampai khatam. Kemudian dia ketika sampai Madinah sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, aku wingi ketika istirahat ngedekno tenda istirahat iku ana kuburan, jero kuburan iku krungu jelas maca surat Al-Mulk. Betul, Pak. Kebiasaan kita nanti di dunia akan terjadi nanti di alam kubur. Apa kata Rasulullah? Ya, hiyal mani'ah. Ya, apa? Surat itu penghalang siksa kubur. Hiyal munjiyah, kata Nabi. Surat itu adalah menyelamatkan dari siksa kubur dan juga neraka. Ya, ini Kanjeng Nabi piyambak yang dawuh, tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Paham nggih? Ya. Ini hadis banyak riwayat, Pak, jangan khawatir. Ana sing Ibnu Abbas, ana riwayat Abu Hurairah, ana riwayat Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Jadi Al-Mulk ini adalah surat Al-Mani'ah, penghalang siksa kubur. Bukti kata, Pak. Kalau kita ingin tahu orang-orang yang testimoni, ya, itu kisah-kisah para wali-wali itu banyak, ya, yang menyatakan bahkan pernah ada yang meninggal itu wanginya luar biasa. Sing ngeterno iku wake. Padahal tidak ada yang kenal. Ditanya oleh ke istrinya, sinten itu? Tidak tahu dari mana, nggak tahu. Kok banyak sekali ini? Ternyata ditanya oleh orang istrinya, amalannya apa bojo sampeyan? Apa amalannya? Nggak ngerti, lu nggak ngerti. Cuma lihat dalu itu loh, kayak mau tabarok. Dalu, ya mau tabar Al-Mulk kan. Wallahu a'lam. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Jadi itu kisah, ya. Apa yang ngedidohno maksiat. Ya, dijaga dari dosa-dosa. Dihalangi dari sisa kubur. Bahkan ada ulama sebagian mengatakan sisa neraka, ya. Wis melo ae lah. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Mas'ud, dibaca bengi. Al-Mulk dibaca setiap malam sebelum tidur. Kalau bisa plus as-sajadah 2 surat sebelum tidur. Lek plus mana ad-dukhan 3 surat sebelum tidur. Insya Allah sampai gak turu. Waduh surat. Ini wis Al-Mulk saja, ya kan. Nah, kemudian sing kepengin derajate dukur, ya. Yang pengen derajatnya tinggi, jabatannya tetap, ya, itu sering-sering maca Al-Mulk. Al-Mulk penjagaan. Jadi bahkan sing pengen kebaikan itu sering maca Al-Mulk, ya. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Sing maca Al-Mulk sadurunge turu, insyaallah diberi 30 kebaikan, dihapus 30 kesalahan. Ya. Dinaikkan 30 derajat. 30 derajat setiap kali baca sebelum tidur. Dan di dalam riwayat Ibnu Abbas, Pak, ini riwayat hadis Imam Ad-Dailami Al-Hamadani rahimahullah sing wafat tahun 1115 Masehi. Dia Al-Hafidh, Al-Muhaddis Al-Hafidh, ya. Nah, dawuh wong lek maca Al-Mulk sebelum tidur, maka Allah akan mengirim 1 malaikat untuk menjaga tidurnya dengan sayapnya. Dengan sayapnya. Nah, sayap inilah, malaikat inilah yang kemudian menjaga kejahatan apapun selama dia tidur. Tidak khawatir sing dijahati wong dan sebagainya, atau pengen nyegah kejahatan orang lain dalam tidur kita, maka sebelum tidur maca surat Al-Mulk tabarok, ya, tabarok, Al-Mulk tabarok, sampai dia bangun dijaga malaikat, juga dijaga dari siksa kubur. Tadi kan wakafa fitnatul kubri, dihentikan dari fitnah kubur. Niki. Nah, makanya kayak Nabi dawuh, saking keutamaane Al-Mulk inilah sampai Nabi angen-angen, Pak. Nggih, angen-angen. Niki riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, nggih. La wadittu annaha
fi qalbi kulli insanin min ummati. Apa? Nabi dawuh, sungguh ya, saya menginginkan bila surat ini Al-Mulk maksudnya itu dihafalkan di dalam hati dada setiap orang dari umatku. Ini Kanjeng Nabi. Jadi punya keinginan nggih. Aku menginginkan bila surat ini itu dihafalkan di dalam dada setiap orang dari umatku. Ini kan. Lah aku gak hafal, Pak. Ya, maca ya alhamdulillah, ya kan. Dihafalno alhamdulillah. Soalnya membaca dan menghafal sama saja. Tapi lebih baik menghafal. Ya. Ini dawuh banyak ulama hadis riwayatnya dari Imam Humaid rahimahullah, Imam At-Tabrani rahimahullah, Imam Al-Hakim rahimahullah, ya Al-Baihaqi rahimahullah, dan banyak ulama yang lain mengatakan Nabi rindu menginginkan dari umatnya untuk membaca Al-Mulk dan menghafal Al-Mulk sampai Al-Mulk tertancap di dalam kalbu kullu insanin min mati. Paham nggih? Lah lek koper ya maca, gak koper ya wis. Ini kan, wah ini barang anjuran kan, ya gak wajib. Wah, lek wajib bingung pabrik. Nggih, setiap malam membaca Al-Mulk hukumnya wajib ain. Akhirnya jam 11 dalu istirahat maca Al-Mulk bareng-bareng. Oh gawe wajib, anjuran, nggih, anjuran. Ya saya pernah tanya, kalau misalnya setiap sebelum tidur Al-Mulk, kalau jam 3 bagaimana? Ya golek HP sing ngono Al-Mulke. Golek wudu, maca ambek ya istirahat dimaca titik. Mau istirahat gak maca di 30 ayat iku. Cakus istirahat wudu. Iya kan? Oke ya. Wis. Paham ya? Oke, mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.